Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan di kajian online bersama saya Muhammad Zikri Ahmad Hasan Nasrullah dalam kajian kitab Syu'bul Iman. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji kitab Syu'bul Iman. Kita sudah masuk ke cabang iman yang ke-70. Insyaallah kita langsung saja mulai dari cabang iman yang ke-70 melanjutkan cabang iman yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi dharil anqal. Allahumma sakhil lana kutuba kullaha. Cabang iman yang ke-70 as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan sehingga selesai di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kemuliaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesabaran tersebut yang ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Nabi adalah salah seorang nabi yang diberikan musibah yang sangat besar, bala yang sangat besar di dalam apa? Di dalam menghadapi musuh-musuh Islam, di dalam menjalankan atau mensyiarkan agama Islam. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ana asyaddul anbiya balaan. Aku adalah orang yang sangat-sangat berat sekali di dalam diberikan cobaan, diberikan musibah, diberikan bala dibandingkan dengan para nabi yang lain. Akulah orang yang paling dahsyat cobaannya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensyiarkan agama di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam ketaatan pun merupakan sebagai mahkotanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi kebanggaan, menjadi satu pusaka bagi Nabi Ismail alaihissalam dan keluarganya dan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Ibrahim dan keluarganya mereka menjalani kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, memotong anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di sana berat sekali, sudah ditinggalkan kurang lebih 13 tahun untuk mensyiarkan agama. Kemudian ketika bertemu dengan anaknya, maka Allah memerintahkan untuk memotong, untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya. Masya Allah, sangat berat bagi orang tua yang bertemu anaknya, baru bertemu saja langsung ingin dipisahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ diuji bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Apakah ketaatan itu bisa dikalahkan dengan rasa cinta, rasa sayang kepada keluarganya, kepada anaknya? Apakah Allah yang lebih didahulukan? Maka dari situ kesabarannya dalam ketaatan kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua apa yang diinginkan. Anaknya yang dia sayang kembali kepada Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, selain kesabaran dalam melakukan ketaatan sampai ketaatan tersebut terselesaikan, kesabaran juga diperlukan di dalam beberapa hal. Yang pertama berdasar kepada beberapa kisah-kisah para nabi yang dulu, ada yang sabar di dalam musibah. Contoh seperti diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam yang sedang sakit, yang Allah Subhanahu wa taala uji, sabar di dalam ketaatan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sabar di dalam menghadapi maksiat, ya, yaitu yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda, ya, oleh seorang perempuan, ya, oleh seorang putri untuk tadi berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menolak, sehingga disitulah ada sabar di dalam menghadapi maksiat. Itu beberapa macam kesabaran yang mana nanti insya Allah akan diuraikan beberapa kutipan-kutipan tentang macam-macam kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghadapi maksiat, di dalam sabar, di dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga diperlukan di dalam beberapa hal. Yang pertama as-sabru alal maksiat. Bersabar mengalami musibah. Yang pertama adalah as-sabru alal musibah. Bersabar mengalami musibah di dunia. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seseorang, dia tidak marah terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dia bersyukur kepada Allah karena diberikan kemuliaan melalui musibah. Banyak orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah, tapi diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali orang yang diberikan musibah, ujian oleh Allah, tapi mereka berhasil. Daripada orang yang diberikan anugerah dan nikmat oleh Allah, banyak yang gagal. Karena tadi kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu sumber yang menjadikan sumber ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang selanjutnya bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sehingga seseorang yang diberikan cobaan kemaksiatan tidak jatuh dalam kemaksiatan tersebut. Tidak jatuh dalam kemaksiatan tersebut dan tidak terlena dengan kemaksiatan tersebut. Artinya orang yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan itu dengan kemaksiatan. Apakah dia akan senantiasa menjadi orang yang terbawa budaknya kemaksiatan, atau dia meninggalkan kemaksiatan tersebut sehingga tidak jatuh dalam kemaksiatan tersebut dan tidak menjadi orang yang disebut budak kemaksiatan. Selanjutnya bersabar terhadap menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
dengan jalan tidak membalas kejahatan tersebut, tidak membalas perbuatan buruk tersebut, dan hendaklah hatinya rela serta memaafkan kesalahan tersebut. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa sabar itu ada dua macam. Pertama, kesabaran jasmani. Salah satu contohnya seperti menahan penderitaan yang menimpa badan, sebagian daripada penyakit, sebagian daripada perkara-perkara yang membuat kesakitan pada badan. Maka sabar yang demikian terkadang dengan amal perbuatan seperti terus-menerus melakukan pekerjaan ibadah yang berat. Karena memang menimpa badan ketika seorang sakit atau ketika seseorang itu letih, tidak fit, dia dicoba oleh Allah apakah akan terus melakukan ibadah atau dia tidak ada kemampuan di dalam menjalankannya. Dan terkadang dengan menahan penderitaan seperti sabar terhadap pukulan yang sangat berat, berupa penyakit yang parah, berupa gangguan-gangguan yang menimpa badan. Sabar yang demikian tersebut adalah termasuk perbuatan yang sangat terpuji apabila sesuai dengan syariat Islam. Salah seorang sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia mengalami penyakit bawasir, meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan karena setiap ibadah dia mengeluarkan darah. Dia mempunyai penyakit yang sangat berat sekali. Meminta kepada Rasulullah, Rasulullah, aku ingin disehatkan, sembuhkanlah kembali penyakitku ini. Maka Rasulullah bertanya, betul engkau ingin? Betul ya Rasulullah. Maka ketika tadi disembuhkan, Rasulullah bersabda, ketika kamu sedang sakit, kamu itu senantiasa didoakan oleh para malaikat. Tapi ketika engkau sembuh, engkau sudah tidak didoakan lagi oleh para malaikat di dalam ibadahmu. Maka dia meminta kembali, ya Rasulullah, kalau begitu berdoalah kepada Allah, kembalikan lagi penyakitnya, dan jadilah dia menjadi ahli ibadah yang terus didoakan oleh para malaikat, sehingga kembali lagi didoakan, kembali lagi penyakit tersebut sampai meninggalnya. Masya Allah, orang dulu sangat menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, didoakan oleh para malaikat. Mereka sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka diuji dengan berbagai kesusahan, kesulitan, gundah gulana, yang mana Masya Allah ini salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya yang kedua menurut Imam Ghazali, sabar di dalam kejiwaan. Sabar dohiriyah, jenis sabar kejiwaan yang termasuk batiniyah. Maaf ya, batiniyah, bukan dohiriyah, batiniyah. Ini dikategorikan menjadi iffah. Yang pertama iffah atau sikap dia menjaga diri dan berjiwa kesatria yang berasal dari keinginan perut dan kemaluan. Jadi iffah, dia menjaga diri, betul-betul berjuang, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kedua, sabar jika berasal dari musibah, kebalikannya adalah kegelisahan. Yang ketiga, menekan nafsu jika dalam keadaan kaya, kebalikannya adalah sombong. Pemberani jika dalam keadaan peperangan, sebaliknya adalah licik. Penyantun jika dalam keadaan menahan marah, kebalikannya adalah marah dan menggerutu. 6. Kelapangan jika dalam keadaan yang bergesahkan.
Kebalikannya adalah kegelisahan dan kesempitan dada. Kelapangan dada itu menjadi, jika dalam keadaan yang menggelisahkan, kebalikannya adalah menjadi gelisah dan kesempitan di dalam dadanya. Yang ketujuh, menyimpan rahasia. Jika dalam keadaan menyembunyikan omongan dan orang yang melakukan disebut penyimpan rahasia. 8. Juhud. Jika dari hidup yang berlebihan, kebalikannya adalah tamak atau loba. 9. Sabar di dalam qanaah. Jika kesabaran tersebut terhadap bagian yang sedikit, kebalikannya adalah rakus. Dengan demikian, kategori-kategori akhlak, keimanan, kebanyakan akhlak dan keimanan itu yang tadi diuraikan termasuk kategori daripada kesabaran. Karena itu Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis Nabi SAW, as-sabru nisful iman wal yakinu al imanu kulluhu. Sabar adalah separuhnya daripada iman, sedangkan keyakinan adalah iman seluruhnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, cabang iman yang ke-71 yaitu sifat juhud. Juhud adalah mencukupkan diri dari keperluan hal-hal yang diyakini kehalalannya. Artinya pengertian ini adalah juhud bagi orang-orang ahli ma'rifat. Adapun juhud dalam arti meninggalkan yang haram adalah kewajiban umum yang harus dilakukan oleh semua orang, ya, siapapun itu. Bahkan ada yang berpendapat bahwa juhud itu adalah membagikan harta-harta yang dikumpulkan, menyedekahkan harta yang dikumpulkan, menyedekahkan harta yang kita miliki. Itu termasuk bagian daripada juhud. Meninggalkan mencari sesuatu yang sudah hilang atau mendahulukan orang lain pada dirinya sendiri, pada waktu, pada kesempatan, atau pada makanan, atau apapun yang ada pada dirinya. Ini menjadi salah satu bagian daripada sifat juhud. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa juhud adalah apabila seseorang meninggalkan kesenangan dunia karena pengetahuannya atau kehinaan dunia dibandingkan dengan akhirat yang sangat mahal. Juhud itu menjadi sebuah kemuliaan bagi seorang yang beriman. Juhud itu bukan berarti meninggalkan harta dengan mengorbankannya, mengikuti, ya, dengan jalan menghabiskannya semena-mena, bukan. Juhud itu adalah seseorang yang mengikuti jalan kedermawanan dan mengikuti jalan kecenderungan hati serta mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah juhud. Sedangkan meninggalkannya, juhud itu dia mengikuti dirinya kepada hawa nafsu, hartanya kepada menghabiskannya di dalam perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, sifat juhud ini adalah sifat di dalam hati yang mana dia istighna anin nas, merasa cukup dari manusia. Ketika seseorang dia kaya, ketika seseorang dia bergelimang harta, akan tetapi hartanya ini membuat dia tidak menjadikan dia sebagai orang yang hina. Artinya dia merasa cukup, tidak meminta kepada orang lain, tidak tamak kepada orang lain. Maka ini termasuk bagian juhud. Juhud itu bukan dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang compang-camping, pakaian yang seperti menandakan orang yang hina, bukan. Tapi juhud ini adalah di dalam hati. Ketika seseorang merasa cukup hatinya, tidak terpaut kepada dunia, tidak terpaut, ya, ketika dia punya harta, tapi dia tidak menghalangi dirinya di dalam ibadah, itu termasuk orang-orang yang juhud. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang ke-72 cemburu dan tidak membiarkan istri kita berhubungan atau berkomunikasi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya.
Setiap laki-laki yang memiliki sifat cemburu pada waktu melihat sesuatu yang menyalahi hukum syariat, ya, di dalam istrinya, ketika beristrinya ini melakukan satu perkara atau perbuatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia mempunyai rasa cemburu. Ketika dia mengobrol, berjalan dengan yang bukan mahramnya, suaminya memiliki perasaan cemburu. Ini adalah cemburu yang dihalalkan oleh syariat. Berbeda dengan sangkaan buruk kepada seseorang tanpa ada keraguan yang dicela oleh agama. Manusia yang mulia dan paling tinggi himmahnya adalah orang yang kuat kecemburuannya terhadap nafsunya sendiri, terhadap keistimewaan dirinya dan orang-orang mukmin pada umumnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam kitab ini, al-ghiratu minal iman wal mida'u minan nifaqi. Wal mida'u minan nifaqi rahu al-Bazzar wal Baihaqi. Cemburu adalah termasuk keimanan, dan membiarkan istri bercumbu rayu dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya adalah termasuk kemunafikan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Allah Subhanahu wa taala telah menulis di pintu surga sebagai berikut: engkau adalah haram bagi orang yang rela terhadap perbuatan jelek yang dilakukan istrinya. Orang yang rela istrinya berbuat serong, berbuat selingkuh, berbuat yang tidak diridhoi oleh suaminya tidak dapat masuk surga. Sesungguhnya 7 langit, 7 bumi serta gunung-gunung melaknat orang yang berbuat zina dan orang yang rela istrinya berbuat selingkuh, berbuat yang tidak layak menurut pandangan syariat. Laknat tersebut akan diterima jika ia mengetahui dan mendiamkan, tidak menegur serta tidak merasa sakit hatinya serta tidak meluruskannya. Jika suami tidak mengetahui, maka tidak pantas berburuk sangka dengan cara meneliti, mengorek-ngorek. Kalau misal tidak ada bukti, tidak ada tanda-tanda, dia betul-betul harus berhati-hati, tidak boleh berburuk sangka. Maka ketika ada tanda-tanda, coba kita untuk berdiskusi, duduk bersama, melihat, ya, untuk supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena meneliti permasalahan yang tidak nampak, permasalahan yang tidak terlihat, yang masih berbentuknya rahasia, memeriksa aurat orang lain, ingin mengetahui aib orang lain, itu sangat dicela oleh syariat Islam. Ketika seseorang yang belum nampak, maka hukumilah yang dhahir. Sebagaimana di dalam kaidah fahkum bidhahir wala tahkum bisarair. Hukumilah yang dhahirnya saja, tidak boleh mengkorek-korek sampai sumpah dan sebagainya. Kalau tidak ada bukti, belum terlihat apa-apa, dia karena kecemburuan yang sangat tinggi sehingga berburuk sangka, padahal belum tentu, ya. Maka berhati-hatilah juga. Cemburu diperbolehkan di dalam Islam. Takut tadi seorang istri atau seorang suami yang memang berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi dia juga perlu hati-hati untuk tidak berbuat sangka yang semena-mena, yang tadi tanpa didasari dengan penelitian dulu, tanpa didasari dengan musyawarah. Ini akan menjadi perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Kemudian cabang iman yang ke-73, berpaling dari omongan yang tidak berguna. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairat aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bermaksud barang siapa beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbicara mengenai apa saja yang bermanfaat baginya dan orang lain, seperti mengucapkan kalimat yang benar kepada orang-orang yang zalim, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, ya. Hendaklah dia
mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang membuat seseorang ini terinspirasi dengan kebaikan, membuat seseorang ini teringat kepada kebaikan, dan membuat seseorang ini terluruskan ketika seseorang berbuat salah. Sebaliknya, ketika dia tidak bisa berbuat tersebut, orang tersebut hendaklah berdiam dari omongan yang sama sekali tidak ada manfaat baginya, apalagi bagi orang lain, ya. Jadi perbuatan seperti ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan dia termasuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, orang yang tadi berkata baik dan dengan perkataan yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, bahkan perkataan yang baik ini akan menyelamatkan seseorang daripada fitnah. Begitu sebaliknya, ketika tidak bisa berkata baik, diam adalah menjadi perkara yang lebih utama daripada berkata-kata yang ditakutkan perkataan itu terpeleset kepada perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-74 yaitu sifat dermawan termasuk daripada cabang iman yang ke-74. Dermawan adalah termasuk sifat yang terpuji. Ya. Al-bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minannas. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu dijauhi Allah oleh Allah dan jauh dari Allah, jauh dari manusia. Artinya Allah tidak menyukai dan dijauhi oleh manusia. Sedangkan as-sakhi, orang yang dermawan, adalah orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang disenangi oleh manusia, akan didekati oleh manusia. Itu orang yang dermawan. Dermawan adalah membelanjakan harta dalam hal-hal yang dipuji oleh syariat Islam. Imam Ghazali berpendapat bahwa dermawan adalah satu sifat yang mana sifat tersebut berada di pertengahan. Artinya di antara menghambur-hamburkan harta berlebih-lebihan dengan seseorang yang memiliki sifat pelit. Pelit, kikir, yang satu menghamburkan harta berlebih-lebihan, israf. Nah, di tengah-tengahnya itulah yang disebut dermawan. Tidak pelit, tidak termasuk orang yang israf berlebih-lebihan juga. Bainal ifrat wa tafrit. Berada di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang ada di pertengahan. Artinya di pertengahan itulah dia seseorang mempunyai sifat dermawan, di antara dia seseorang yang memiliki sifat pelit, kikir, bakhil, seseorang yang memiliki sifat yang dia termasuk orang yang menghambur-hamburkan harta, yang boros, mubazir, ya. Orang yang israf berlebih-lebihan. Nah, orang ini berada di antara keduanya, yaitu dalam sifat kedermawanan. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, tajafau andan bin as-sakhi fa innallaha akhidun biyadihi kullama athar. Dalam kitab ini Rasulullah hadis dari Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas, menyingkirlah kamu sekalian dari dosa yang dermawan, karena sesungguhnya Allah akan membimbing tangannya setiap kali dia jatuh. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah bersabda, ar-rizqu ila mut'imit ta'ami asra'u minas sikin ila darwati al-ba'ir. Wa inna Allah ta'ala yubahi bimut'imit ta'ami al-malaikah. Rezeki kepada orang yang memberi makan adalah jauh lebih cepat daripada kecepatan pisau memotong punuk unta. Masya Allah. Artinya daging yang menonjol ke atas, ya, di punggung unta. Dan sesungguhnya Allah membanggakan orang yang memberi makan kepada para malaikat.
memberi makan kepada para malaikat. Sebagian ulama berkata bahwa sesungguhnya dalam kitab para alim ulama menafsirkan bahwasannya yang dimaksud dengan memberi makan para malaikat itu orang yang dermawan maksudnya ya. Tadi artinya seseorang yang mana dia memberikan makan kepada orang lain, mempunyai sifat dermawan itu, Masya Allah, ini termasuk orang yang mana diberikan rizki oleh Allah dengan berkah. Rizki yang cepat melimpah. Kita perhatikan orang-orang yang dia ahli sodakoh, orang yang dermawan, orang yang suka neraktir. Lihat rizkinya, biasanya berkah-berkah. Beda dengan orang yang pelit, susah rizkinya. Tapi orang-orang yang mudah sekali mengeluarkan hartanya, ya, berbagi dengan orang lain, itu rizkinya biasanya berkah-berkah. Ini salah satu pentingnya mempunyai sifat dermawan. 4 perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berbentuk nasihat yang ada di dalam kitab yang 4 tersebut diterjemahkan oleh Nabi dengan bahasa kaumnya. Dalam kitab Taurat disebutkan al-karimu layudomu abada. Orang yang dermawan tidak akan ditimpa bahaya selamanya. Ya. Ini dalam berbahasa Arab. Ini diterjemahkan di kitab-kitab itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Ketika para pengikut Taurat itu bahasa al-karimu layudomu abada itu ada juga di Taurat, tapi bukan dengan berbahasa Arab. Artinya orang yang dermawan tidak akan ditimpa bahaya selamanya. Ini ada di dalam kitab Taurat. Yang kedua, dalam kitab Injil disebutkan al-bakhilu yakulu amwalahu al-ida. Harta orang yang bakhil akan dimakan oleh musuhnya. Di dalam kitab Jabur disebutkan al-hasudu la yasudu abada. Orang yang hasud tidak akan bahagia selamanya. Masya Allah. Yang keempat, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 58 Allah berfirman, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh dengan kering kerontang, tumbuh yang merana, artinya tumbuhnya itu tidak sempurna. Abdullah bin Mubarak termasuk orang yang mana orang yang dermawan. Seperti di zaman sahabat ada sahabat yang dermawan yaitu Abdurrahman bin Auf. Termasuk orang yang sangat dermawan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan karena kedermawanannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan termasuk orang-orang atau sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hartanya dia dermawan, menghabiskan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cabang iman yang ke-75 sampai ke-76. Wakir kabira warhaman nasogirona aslih lihajril muslimina fatukramu. Cabang iman yang 75 sampai 76 itu tercantum di dalam bait yang barusan disampaikan. Hormatilah orang tua dan sayangilah anak muda, damaikan perselisihan di antara orang-orang muslim, niscaya engkau akan dimuliakan. Menghormati orang tua dan menyayangi anak muda. Ini salah satu kemuliaan seseorang di dalam Islam. Adab budi pekerti yang tinggi adalah menghormati orang tua dan menghargai sesama serta menyayangi anak yang muda. Sebagaimana Rasulullah bersabda, laisa minna malam yuwakir kabirona walam yarham sogirona walam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukanlah golongan kami orang muda yang tidak menghormati orang tua
orang tua yang tidak menyayangi anak muda, dan orang yang tidak mengetahui hak orang alim, orang-orang yang berilmu. Rasulullah bersabda, min ijlalillah ikramudi syaibatil muslim. Termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban, yang beragama Islam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yang duru ila wajhi syaikhi sobahan wa masaan wa yakulu ya ibadi ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa admuka wa taroba ajaluka wa hana kudumuka ilayya pastahi minni fa anna astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnari. Sesungguhnya Allah memandang ke wajah orang yang sudah tua pada waktu pagi dan pada waktu sore hari seraya berfirman, wahai hambaku, umurmu sudah tua, kulitmu sudah berkeriput, tulangmu sudah rapuh, ajalmu sudah dekat, dan sudah tiba saatnya engkau menghadap kepadaku. Oleh karena itu malulah engkau kepadaku. Niscaya aku malu menyiksa engkau dalam neraka karena ubanmu. Diceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid dengan bergegas melakukan sholat berjamaah subuh. Tetapi ketika itu bertemu dengan seorang yang mana kakek-kakek dari kalangan Yahudi, tapi karena dengan sifat menghargainya kepada seorang yang tua, walaupun Sayyidina Ali tidak mengetahui bahwasanya dia ini orang Yahudi, tapi dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduan kepada Sayyidina Ali, sehingga Allah mengangkat dengan kemuliaan kepada Sayyidina Ali. Pemirsa dimanapun Anda berada, termasuk juga menyayangi orang-orang. Menyayangi orang-orang yang lebih muda, artinya orang yang lebih muda termasuk anak-anak. Laisar rahibu alladzi yarham nafsahu wa ahlahu khassah walakin ar-rahima alladzi yarhamul muslimin. Penyayang bukanlah orang yang menyayangi dirinya dan keluarganya secara khusus, tetapi penyayang adalah orang-orang yang menyayangi orang-orang muslim. Rasulullah bersabda, man masaha ala ra'si yatim kana lahu bikulli sya'ratin tamudu alaiha yaduhu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka setiap rambut yang dijangkau oleh tangannya, yang disentuh oleh tangannya akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita, ketika hati kita qaswatul qalb, hati kita keras, hati kita tidak mau menerima kebaikan, maka datangilah anak yatim, berikan santunan kepadanya, eluslah rambutnya, kepalanya, maka insya Allah hatimu akan menjadi lembut. Ketika engkau menginginkan hatimu lembut, tidak keras, mau menerima kebaikan, maka datanglah kepada anak yatim, berikan santunan, sayanginya mereka. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa dimanapun Anda berada, cabang iman yang ke-76 mendamaikan pertikaian di antara muslim yang sedang bertikai, yang sedang berkelahi, yang sedang tidak akur, bermusuhan. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab ini, ala ukhbirukum bi afdoli min darajati sholati wasyami wasadaqati. Qalu bala, qala islahu dati albayin. Perhatian bagi kepada setiap orang. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amal yang lebih utama daripada derajat sholat, puasa dan sedekah? Maka
Sahabat berkata, tidak, artinya kami tidak tahu ya Rasul. Baik, kami akan mendengarkan. Apa? Yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih. Rasulullah bersabda, Abdulus sodaqati islahu datil albayin. Sedekah yang paling utama adalah mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Laisa bikadzabin man aslaha baina iznaini faqala khair. Orang yang mendamaikan di antara dua orang dan ia berkata baik bukanlah termasuk orang yang pendusta. Karena orang yang mendamaikan kebaikan, mendamaikan orang yang berseteru termasuk kebaikan. Orang yang mendamaikan dengan cara, walaupun dengan cara berbohong, itu termasuk karena ingin mendamaikan kedua orang muslim yang berseteru, maka termasuk daripada kebaikan. Sekalipun tadi dengan cara berbohong, karena dibenarkan ketika ingin mendamaikan seorang yang sedang berseteru, apalagi seorang muslim dengan seorang muslim. Afdhalus shadaqati an tu'ina bijahika malajahalahu. Sedekah yang paling utama ialah apabila Anda membantu dengan pangkat jabatan Anda kepada orang yang sama sekali tidak mempunyai jabatan dan pangkat. Ini sebuah kemuliaan dari Allah kepada orang-orang yang mempunyai dalam hatinya ingin mendamaikan seluruh orang lain. Rukun damai dengan orang lain. Rukun kedamaian dalam diri seseorang yang ingin disebarkan kepada orang lain. Dia ingin rukun dengan semua manusia. Baik dia orang Islam ataupun bukan Islam. Damai dengan cara menghargai, menghormati. Ini termasuk daripada ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan radikalisme. Islam tidak mengajarkan kepada kebencian. Islam mengajarkan kepada kebaikan. Tidak dibenarkan menghujat, tidak dibenarkan mencemarkan nama baik, tidak membenarkan hasud, dengki, iri hati, mencemarkan nama baik seseorang, menteror seseorang, ataupun tadi menjauhkan seseorang daripada keamanan. Islam mengajarkan kerukunan, kedamaian dengan semua umat manusia. Bahkan di luar Islam kita wajib untuk menghormati, untuk menjaga toleransi yang dibenarkan oleh syariat. Tidak dengan toleransi kebablasan. Akan tetapi toleransi yang betul-betul toleransi itu menghargai daripada kemanusiaan walaupun dia bukan agama Islam. Ketika mereka beribadah, maka kita harus wajib tidak mengganggu. Untuk tidak mengganggu mereka, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan kepada mereka, bahkan tidak menyakiti hati mereka. Karena seorang yang beriman adalah orang yang terjaga lisan dan hatinya dan dohirnya, perbuatannya dari menyakiti kepada sesamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yahilu lil muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathati ayyam. Paman hajarahu fauqa salasi pamata dakholan nar. Tidak halal bagi seorang yang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari, kemudian mati, maka dia mati dalam keadaan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menginginkan kepada kebaikan. Kemudian cabang iman yang ke-77 disebutkan di dalam syair wahbub linnasi ma tuhibbu li nafsik hatta takuna bijannatin tatana'am. Cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sehingga engkau akan menjadi orang yang bernikmat-nikmat dengan surga. Cabang iman yang ke-77 adalah mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Orang Islam itu al-insanu al-muslimu kalbunyan. Orang muslim itu sebagaimana bangunan yang saling menyokong.
Sebagaimana dalam tubuh kita ketika gigi sakit, maka semua anggota badan merasakan sakit. Itulah permisalan seorang yang beriman, yang mana orang muslim dengan muslim lainnya sama saling membutuhkan, saling menghormati, saling mencintai, saling memuliakan. Termasuk sangat-sangat dianjurkan oleh Islam untuk terus menjaga daripada keharmonisan di antara seorang muslim, bahkan mencintainya lebih daripada mencintai kepada diri kita sendiri. Mencintainya lebih daripada mencintai kepada diri kita sendiri. Sebagaimana tadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah, di sini termasuk mencintai orang-orang yang beriman, termasuk adalah orang yang beriman yang sejati, yang memiliki sifat penyayang di dalam hatinya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para penyayang akan disayangi oleh zat yang maha penyayang, yaitu Allah. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya siapa saja yang ada di langit akan menyayangi kamu. Artinya ketika kamu menyayangi manusia, jangankan manusia, kepada hewan, kepada apapun yang ada di dunia, yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Orang-orang akan menyayangi kamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kepada orang-orang yang senantiasa mempunyai kasih sayang di dalam dirinya. Ketika seseorang mengkafirkan orang, ketika seseorang memponis seseorang, menyalahkan seseorang, kemudian dia memponis bahwa orang tersebut masuk neraka tanpa ada dasar yang menghantarkan kepada perkara tersebut, maka orang tersebut sebetulnya tidak ada kasih sayang, tidak ada kebaikan dan rahmat di dalam hatinya. Maka orang-orang yang mempunyai rahmat, kebaikan, yaitu orang-orang yang senantiasa dirinya mempunyai kasih sayang kepada orang lain, mencintai orang lain sebagaimana mencintai kepada dirinya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah di dalam agama, sehingga beberapa tadi cabang-cabang iman ini merupakan satu perkara yang sangat berat bagi seorang muslim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah dengan ketekunan kita, dengan berusaha meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah akan berikan kemampuan untuk melakukan sedikit demi sedikit melakukan atau menjalankan amalan-amalan Islam yang terkandung di dalam cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, Syekh Abdul Mun'im menambahkan satu bait syair yang menutup kajian kitab ini, yang menjelaskan tentang 77 cabang iman. Summa salatu ala nabiyyi Muhammadin wal ali washabbil ladzina yuhasyamu. Kemudian kesejahteraan semoga tetap atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat yang seperti pelayan keluarga dan kerabat di sisi Nabi SAW. Pemirsa, sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah ketika seseorang mencintai kepada keluarga Nabi SAW. Senantiasa kita menginginkan untuk dikumpulkan bersama mereka, bersama baginda Nabi, bersama keluarga Nabi, dan bersama orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini tak terasa kita sudah menginjak pertengahan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kajian kitab Syu'bul Iman dari awal Ramadan sampai saat ini telah kita ikuti sampai dengan penghujung
kitab. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga kajian kitab ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dengarkan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas kekurangan, atas kesalahan di dalam menjelaskan kitab Syu'bul Iman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya ampunan apabila terjadi kesalahan, kekeliruan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Intinya kita menginginkan kebaikan ini tersebar dan kebaikan terus dipiralkan, sehingga keburukan nanti akan tersingkirkan dengan dipiralkannya kebaikan-kebaikan. Terima kasih kepada pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang telah menyaksikan kajian ini, kajian kitab ini, kajian kitab Qami'ut Tughyan, kitab Syu'bul Iman, dan ulasan kitab Qami'ut Tughyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan di dalam mengamalkan sebagian, ya, bahkan seluruhnya, ya. Jika baru sebagian, maka kita tambah untuk seluruhnya. Cabang-cabang iman ini kita amalkan. Demikian kajian kitab ini. Saya mohon diri dari kajian kitab ini. Insya Allah kita akan teruskan dengan kajian-kajian kitab kuning, kajian kitab-kitab yang bersanad kepada guru-guru dan sampai kepada Rasulullah SAW, yang insya Allah kitab-kitab ini insya Allah adalah kitab-kitab yang sudah muktabar, yang diakui oleh para alim ulama, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.